Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video kali ini gua yang pertama pengen ngasih tahu ke kalian bahwa sekarang gue sedang ingin menjadi kolektor kartu. Dan kalau bisa sih pengen jadi cardister juga, supaya gue bisa memainkan kartu dengan ciamik, cantik, dan lain sebagainya. Pokoknya biar keren aja gitu kan. Tapi yang jelas yang gue lakukan pertama kali adalah koleksi dulu. Karena koleksi kan nggak terlalu susah ya, cuma butuh uang, butuh budget aja. Tapi kalau misalnya jadi cardister kan butuh latihan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa jago dan kelihatan keren. Jadi gue udah mau koleksi cukup banyak kartu, seingat gue 100 deck lebih ya. Dan 90% atau 80% nya itu masih segel. 95% gue beli di satu toko. Jadi ini toko yang akan gue bahas di video kali ini. Di video kali ini gue nggak akan membahas koleksi gue nggak bakalan membahas kartu-kartunya dulu. Tapi yang akan gue bahas adalah tokonya. Jadi nama tokonya adalah eCards Troy. Mungkin dia typo kah atau memang dia pengen namanya seperti itu. Kalau typo berarti harusnya eCard Store ya. Itu nama tokonya yang ada di toko hijau. Dia punya toko juga di toko oranye tapi namanya yang berbeda. Untuk link keduanya udah gue cantumin di bagian deskripsi video supaya kalian kalau misalnya memang sedang mencari kartu-kartu seperti ini gitu ya, kalian bisa langsung dengan mudah klik link yang udah gue cantumin tadi. Nah, kenapa gue membahas tokonya dulu? Karena menurut gue tokonya itu bagus banget. Kenapa gue bilang bagus? Yang pertama, harga dari decknya itu salah satu yang termurah yang bisa gue dapetin. Contoh yang Bicycle 1900 ini, dia itu salah satu yang termurah yang ada di toko hijau ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di toko lain mungkin ada yang 150.000, bahkan ada yang 200 ke atas ya. Ini seingat gue masih 100 ribuan, 100 berapa puluh ribu gitu ya. Masih termurah dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Yang kedua, pelayanannya ya. Pelayanannya gue suka banget. Mungkin gue curiganya pemiliknya itu adalah adminnya langsung. Jadi dia nggak punya admin yang lain, dia langsung balas chat kita, dia yang ngurusin pesanan kita, dia yang ngirimin juga. Karena waktu itu gue sempet pesen di kantor, gue minta dikirim sebelum jam 2. Kenapa? Karena gue takutnya pada saat dikirim pakai instan, terus nyampe kantor guanya udah nggak di kantor. Nah, gue request kayak gitu, dia bilang dia lagi ada meeting. Gue nggak tahu sih meeting apa, pokoknya dia bilang lagi meeting, terus dia sambil ngepack pesanan gue pas meeting itu. Jadi gue curiganya ya si pemiliknya itulah yang jadi adminnya, karena dia yang balesin chat gue, dia yang ngepack, dia yang ngirim dan lain sebagainya. Gue request banyak, salah satunya adalah bonus ya, karena balik lagi gue sempet pernah sekali pesan itu langsung sekitar 3 juta ya. Gue namanya konsumen gitu ya, gue berharap karena gue udah ngeluarin duit cukup banyak, gue mendapatkan bonus. Dan akhirnya setelah negosiasi gue dapat bonus. Kalau misalnya kalian belanja cukup banyak di toko ini, mungkin kalian bisa nego supaya kalian bisa mendapatkan bonus. Balik lagi, itu tergantung dari jumlah kartu yang kalian beli dalam satu waktu. Misalnya mungkin minimal 2 juta kah atau berapa. Mungkin kalian dapat deck kartu kah, atau dapat aksesoris, misalnya dapat sleeve Mika kah, atau kalian dapat case Mika. Ya gue nggak tahu kalian bakalan dapat apa. Kalian negosiasi aja sama pemiliknya atau sama adminnya. Terus selain harga dan pelayanan yang baik, dia pun punya koleksi yang cukup lengkap. Gue nggak bisa bilang sangat lengkap karena ya namanya deck kartu seperti ini tuh variannya banyak banget, desainnya banyak banget, vendornya banyak banget. Ada dari Theory 11 kah, itu biasanya kalau misalnya kalian tahu ya, dia itu kartu-kartunya yang berkaitan sama film. Misalnya nggak cuma film sih, tapi rata-rata tentang film. Misalnya ada Avengers, lalu ada James Bond juga dia punya, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu. Itu untuk Theory 11. Untuk yang Illusionist, ini salah satu yang dia punya, Black Legacy Collection. Jadi dia di dalamnya ada 3 kartu. Yang pertama Black Tiger, Shadow Master, dan juga Black Ghost dari Illusionist. Ini yang dia punya. Ada beberapa yang lain, misalnya kayak Illusionist Anniversary Deck ya. Terus ada beberapa yang lain juga punyanya Illusionist. Atau misalnya ada yang lain juga, contohnya kayak Riffle Shuffle, dia punya yang Triple Six. Mana ya Triple Six ya? Oke. Nah ini dia. Misalnya dia adalah yang Triple Six ini, dia punyanya Riffle Shuffle. Dan masih banyak lagi vendor-vendor yang lain. Jadi kalau misalnya kalian berharap segitu lengkapnya ya nggak bisa juga ya. Yang namanya orang kan tergantung budget juga dan tergantung kerjasama sama vendor di luar. Karena rata-rata vendor kartu-kartu kayak gini tuh dari US. Dia kan bea cukainya cukup besar juga, pajak masuknya dan lain sebagainya. Jadi ya kalian nggak bisa berharap satu tempat kalian bisa dapat semua koleksi kartu yang ada di dunia, itu impossible. Tapi toko ini
ini punya koleksi kartu yang cukup lengkap. Gue beli punyanya Theory 11 ada, Illusionist ada, dari standarnya Bicycle ada, yang dari USPCC. Jadi rata-rata kartu itu diproduksinya sama USPCC ya. Terus untuk yang Bicycle kayak gini kalian bisa lihat ya, Bicycle yang aneh-aneh. Kalau misalnya gue bilang yang aneh-aneh, kenapa? Kalau misalnya yang standar kan kayak gini nih ya, paling cuma beda warna doang. Tapi kalau misalnya yang aneh-aneh kayak gini, dia punya cukup banyak. Ini semua ya, seingat gue ini semua gue beli dari satu toko itu. Jadi kalian ya bisa lihat lah koleksi gue dari toko itu aja tuh udah berapa banyak. Jadi menurut gue cukup lengkap. Oke, kita lanjut ke alasan yang keempat kenapa gue merekomendasikan toko ini ya. Kalau tadi itu udah harga, terus pelayanannya juga, dan yang ketiga itu gue udah membahas mengenai koleksinya. Yang keempat menurut gue adalah salah satu pilihan yang cukup menguntungkan buat kalian yang pengen punya koleksi kartu tapi dengan budget yang cukup terbatas. Kenapa? Di toko ini mungkin ini salah satu dari sekian sedikit toko yang punya koleksi second ya. Jadi rata-rata itu kan toko jualnya yang masih segel seperti ini. Masih ada segelnya, masih ada plastiknya seperti ini, belum dibuka. Rata-rata toko jualnya seperti itu. Tapi di toko ini dia nggak cuma punya yang masih disegel, dia pun menjual kartu-kartu yang kondisinya udah second ya. Jadi kalian bisa memilih juga di situ. Kalian bisa lihat koleksi yang second seperti apa. Kalian bisa tanya sama adminnya kira-kira yang kalian mau itu masih ada stoknya apa enggak. Karena yang namanya second dia paling cuma punya 1 atau 2 aja stoknya ya. Jadi kalian jangan lupa tanya dulu ke adminnya supaya kalian bisa tahu yang pertama stoknya ada apa enggak, dan yang kedua harganya itu berapa ya. Jadi salah satu yang gue beli second adalah yang Black Deck Tigers ini. Gue beli dengan kondisi second. Pada saat itu seingat gue dia nyebutinnya 95% kondisinya. Jadi menurut gue masih bagus ya, walaupun banyak lecet kayak gini gue nggak terlalu masalah. Di US Playing Card Co itu di USPCC yang tadi gue bilang, Cincinnati, Ohio. Lalu bagian belakang seperti ini, dia udah dicopot untuk segelnya. Jadi pemilik kartu yang sebelumnya itu udah mencopot segelnya keseluruhan, jadi nggak ada bekasnya, cuma bekas lemnya doang kayak gini. Nih ya udah 95%. Untuk bagian dalamnya pun kalau misalnya kalian lihat fisiknya aja ya kayak gini, udah nggak terlalu enak buat dimainin. Tapi kalau misalnya buat main-main biasa aja, atau misalnya kalian main capsa kah, main poker atau semacamnya, ini masih oke lah ya. Tapi ya gitu, boxnya udah kuning-kuning kayak gini. Ini seinget gue lupa ya 95 atau 90% gitu dia nulisnya. Tapi kondisinya seperti ini. Harganya ya seinget gue cuma 35 atau 40% dari harga normalnya, dari harga barunya. Jadi buat kalian yang emang niatnya mengkoleksi atau cuma pengen main dengan kartu yang lebih keren daripada kartu standar, ini bisa jadi pilihan. Satu yang gue beli dengan kondisi 99% waktu itu, tapi sekarang udah berkurang jadi 95% karena gue sering mainin, adalah Telehome Metalux yang kayak gini, warna biru kayak gini. Ini keren banget menurut gue. Dari boxnya pada saat gue beli 99% karena masih bagus banget, masih belum ada lecet. Ya lecet dikit-dikit aja, tapi ini kenapa jadi banyak kayak gini karena sering gue bawa ke kantor. Waktu kemarin gue ke Bandung juga gue bawa ya. Jadi ya kegeser-geser, jadi kondisinya jadi seperti ini ya. Nah, untuk bagian dalamnya juga dia udah ada beberapa bagian yang lecet karena memang sering gue mainin. Kalian bisa lihat sendiri, ini mungkin untuk bikin fan agak kurang enak karena bagian sininya dia agak kasar ya. Karena dia pakai metal foil yang kayak gini warna biru. Jadi dia agak kasar gesekannya, nggak halus, tapi bagus banget warnanya. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia mengkilap banget, dan di semua kartunya sama. Kalian bisa lihat sama semua ya. Jadi desainnya keren banget, dan ini salah satu yang akan gue bahas di video gue selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama kartu ini, jangan lupa subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Ini dan ini adalah 2 deck yang gue beli second. Masih keren, masih bagus, dan harganya juga ya terjangkau karena dia second dibandingkan dengan kalian beli yang baru. Jadi kalau misalnya kalian memang sedang mencari toko yang punya 4 hal tadi, harga terjangkau, pelayanan bagus, koleksi cukup lengkap, dan punya deck-deck yang second dengan harga yang lebih murah gitu ya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke toko yang gue rekomendasikan itu. Entah kalian mau pilih toko hijau kah atau toko oranye, linknya udah gue cantumin dua-duanya. Kalian tinggal pilih aja tergantung preferensi kalian masing-masing gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa gue sedang ingin
menjadi kolektor playing cards yang keren-keren seperti ini. Dan gue juga udah ngasih tahu ke kalian di mana tempat yang gue rekomendasikan untuk kalian kalau misalnya kalian memang sedang mencari kartu-kartu yang seperti ini. And now, you know more.